Sahabat pendidikan karakter, Mendikdasmen Pak Muti ingin mengembalikan penjurusan SMA. Apakah kebijakan ini tepat? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, di era yang serba cepat berubah seperti sekarang ini, tantangan-tantangan ke depan semakin hari semakin tinggi. Perubahan itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan dunia pendidikan tidak luput dari proses perubahan. Yang menjadi persoalan adalah apakah perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia pendidikan itu mengarah menuju kebaikan atau tidak. Perubahan demi perubahan itu sendiri tidak akan ada maknanya. Bahkan perubahan yang dilakukan dengan cepat tanpa arah yang jelas justru malah akan membuat kita masuk jurang, plung. Ya. Tetapi perubahan apapun yang ada di dunia ini semestinya kita sambut dengan penuh optimisme sekaligus dengan sikap kritis. Karena itu perubahan kebijakan, misalkan seperti yang heboh saat ini, Pak Muti akan mengembalikan penjurusan di masa lalu, sepertinya ya. Jadi persepsi publik itu akan mengembalikan penjurusan di masa lalu, langsung ditanggapi dengan sebuah sikap sinis atau penolakan. Saya rasa sikap yang tepat sebelum kita mengambil sikap atau keputusan itu adalah memahami. Jadi sebelum kita protes, kita harus tahu dulu apa yang kita protes. Paling tidak kita paham apa substansinya. Nah, ironisnya adalah di masyarakat kita, masyarakat itu biasanya tidak tahu sebenarnya akar persoalan apa. Sehingga mereka tidak tahu apa yang dimaksud dan hanya ikut-ikutan saja, yang penting protes. Atau ya mungkin kalau ada orang-orang yang punya kelompok kepentingan tertentu malah ngompor-ngomporin gitu ya, dengan buzzer-buzzer dan lain-lain. Saya rasa sahabat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan, pertama kita harus menyadari perubahan itu adalah sesuatu yang menjadi kodrat atau bagian dalam hidup kita. Di dalam dunia pendidikan semuanya berubah. Bapak Ibu guru meskipun mengajari satu kelas yang sama, semuanya itu berubah, berbeda. Anak yang kemarin diajar itu beda dengan anak yang sekarang ada di dalam kelas. Jadi perubahan itu adalah bagian dalam hidup kita. Dan karena kita itu hidup tidak sendirian, ada yang mengatur, mengelola kebijakan pendidikan, maka perubahan kebijakan pendidikan itu adalah bagian yang wajar. Maka kita sebenarnya perlu belajar terus-menerus untuk belajar melihat apakah perubahan-perubahan ini itu merupakan sesuatu yang memang berguna bagi kita atau tidak. Yang jelas, perubahan itu adalah ciri dari sebuah proses pendidikan. Bukankah ciri sebuah pendidikan yang berhasil itu adalah merubah individu, merubah peserta didik menjadi manusia yang lebih baik? Jadi perubahan itu adalah bagian yang fundamental di dalam kehidupan kita. Sahabat pendidikan karakter, terkait dengan polemik penjurusan, kita perlu melihat di mana sih sebenarnya akar masalahnya. Kalau kita perhatikan statement Pak Muti bahwa dia akan kembali kepada sistem penjurusan, sebenarnya yang menjadi fokus itu bukan sistem penjurusannya. Coba perhatikan, Pak Muti sebenarnya ingin mengintrodusir kebijakan baru yang disebut tes kompetensi akademik. Jadi fokusnya itu sebenarnya bukan di penjurusannya, tetapi ada di tes kompetensi akademik. Kenapa fokusnya di tes kompetensi akademik? Ya karena adalah sebuah absurd di dalam sistem pendidikan, siswa belajar tetapi tidak ada sistem evaluasi objektif yang menguji sejauh mana seseorang itu belajar. Ketiadaan sistem evaluasi untuk menilai hasil belajar peserta didik individu per individu secara objektif oleh lembaga yang mandiri, yang kredibel, itu justru dihapuskan di eranya Mas Nadiem. Pertama, mulai dihapuskannya ujian nasional. Setelah itu, penyelenggara ujian nasionalnya, BSNP, dibubarkan juga. Pendidikannya seolah-olah nggak memerlukan standar. Lalu yang ketiga, mengubah kurikulum dari penjurusan di kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, memberikan fleksibilitas peminatan, siswa bisa memilih mata pelajaran disukai sesuai dengan penjurusannya agar nanti bisa masuk ke perguruan tinggi dengan lebih baik sesuai dengan jalur karirnya. Tetapi proses seleksi masuk perguruan tingginya tidak ada ujian untuk menguji rumpun-rumpun mata pelajaran yang diminati yang menjadi dasar untuk penjurusan itu. Bisa dicek di dalam jejak digital saya bahwa sejak awal ketika Mas Nadiem merubah Permendikbudristek tentang seleksi masuk perguruan tinggi melalui Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, saya mengatakan apa yang dilakukan
Mas Nadiem di era Merdeka Belajar dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi itu dalam waktu panjang akan merugikan universitas itu sendiri. Mengapa? Ya karena calon mahasiswa terbaik itu nggak bisa terpilih dengan sistem seleksi mendasarkan pada sekedar tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu hanya berisi kemampuan penalaran, literasi matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara justru untuk penjurusan, untuk karir, yang dibutuhkan adalah kekuatan basic di dalam rumpun keilmuannya. Dan ini justru malah dihapuskan. Jadi persoalan utamanya itu sebenarnya bukan di penjurusannya, tetapi ketiadaan seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan rumpun keilmuan yang akhirnya membuat perguruan tinggi kita itu tidak mampu menyeleksi mahasiswa terbaik. Banyak kasus anak jurusan IPS mengambil kedokteran, ya lalu kemudian dia sendiri mengalami kesulitan. Lawang dia sendiri tidak mempersiapkan diri dengan rumpun-rumpun keilmuan. Kalau toh dia mengambil mata pelajaran biologi sebagai peminatan, lalu kemudian kimia sebagai mata pelajaran pilihannya, bagaimana kita bisa menguji bahwa mata pelajaran biologi dan kimia yang dimiliki itu cukup baik dan kompetensinya tinggi kalau tidak diujikan di perguruan tinggi? Jadi perguruan tinggi yang jurusannya itu IPA maupun IPS, semuanya itu hanya mendasarkan proses memilihnya itu berdasarkan tes potensi akademik, yaitu hanya mendasarkan diri pada kemampuan berpikir, bahasa, matematika, dan tentu saja ada bahasa Inggris. Tetapi untuk tes rumpun keilmuannya yang seharusnya menjadi alat untuk menyeleksi, mendiskriminasi, membedakan mana mahasiswa yang qualified untuk menjadi dokter, mana yang qualified untuk menjadi insinyur, itu tidak ada. Inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan Pak Mukti. Maka ada namanya tes kompetensi akademik yang berisi mata pelajaran berdasarkan rumpun keilmuan. Untuk mengadakan inilah maka Pak Mukti membahasakan kembali ada penjurusan. Sebenarnya yang ada itu adalah ujian asesmen tentang mata pelajaran penjurusan secara objektif berdasarkan kemampuan individu. Asesmen nasional berbasis komputer yang sifatnya survei itu tidak bisa menilai secara objektif kualitas hasil belajar peserta didik. Tetapi tes kompetensi akademik yang menilai beberapa mata pelajaran fundamental tertentu itu bisa menjadi cermin kualitas pendidikan nasional meskipun hanya dilihat dari beberapa mata pelajaran tertentu saja. Sementara itu, tes kompetensi akademik yang disampaikan Pak Mukti itu sesuatu yang memang tidak wajib. Itu pertama, kalau mereka mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Kan ini berbeda dengan ujian nasional yang diwajibkan semuanya. Jadi siswa menjadi stres, guru menjadi stres. Lalu yang kedua, tes kompetensi akademik juga menguji apa yang dipilih peserta didik kan. Yang sekarang ini memiliki peminatan, misalkan milih kimia, fisika, atau biologi. Dalam tes kompetensi akademik nanti mereka tinggal memilih apa yang diminati kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tidak akan ada banyak persoalan dengan apa yang disampaikan Pak Mukti. Tetapi ini akan menjadi masalah bagi orang-orang yang memang tidak mau belajar. Mereka hanya menggunakan sistem untuk mencari enaknya sendiri. Mereka memilih peminatan tetapi nggak mau diuji apakah dia belajar di peminatan sungguh-sungguh atau tidak. Kan aneh. Tidak ada dalam sistem pendidikan itu yang tidak menyertakan sistem evaluasi untuk menilai hasil belajar mereka. Jadi kalau saya membaca apa yang disampaikan Pak Mukti terkait kembalinya penjurusan SMA, itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk kembali ke penjurusan zaman kurikulum 2013. Karena penjurusan di dalam kurikulum 2013 itu selain dilakukan pada kelas 10, sehingga itu terlalu awal ya. Lalu kemudian mata pelajaran yang dipelajari itu sudah terpatri di dalam struktur kurikulum sehingga siswa tidak bisa memilih. Nah, kelemahan ini kan sudah diperbaiki di eranya Mas Nadiem dengan cara proses pemilihan peminatannya itu dilakukan di kelas 11, lalu siswa boleh memilih secara bebas mata pelajaran sesuai dengan rumpun keilmuan dan jenjang karir yang akan dimilikinya. Jadi tidak mungkin kementerian itu malah mundur ke belakang ke kurikulum 2013 yang sudah diperbaiki oleh Mas Nadiem. Tetapi kelemahannya di era Mas Nadiem adalah mereka memakai sistem peminatan lebih fleksibel. Siswa bisa memilih sesuai minat dan bakatnya, tetapi nggak ada sambungan antara bagaimana peminatan penjurusan ini menjadi bagian kriteria seleksi di dalam perguruan tinggi. Justru seleksi berdasarkan rumpun keilmuan oleh Mas Nadiem dihilangkan. Inilah kesalahan fatalnya. Dan tentu saja sudah banyak keluhan dari banyak universitas bahwa mahasiswa yang diseleksi itu nggak terpilih mereka yang terbaik. Karena apa? Tidak ada
kemampuan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan tertentu yang lebih spesifik yang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Kalau hanya tes potensi akademik berupa kemampuan berpikir kritis, penalaran, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, ya semua pasti bisa. Bahkan yang terbaik pun itu bisa saja terpilih lewat cara itu. Tetapi yang terbaik pun hanya dengan mendasarkan tes potensi akademik tidak bisa membedakan sebenarnya di antara mereka yang terbaik itu siapa yang lebih menguasai fisika, siapa yang lebih kompeten di bidang biologi dan kimia misalkan untuk jurusan tertentu. Nah, inilah sebenarnya yang ingin dikembalikan oleh Pak Mukti itu ya. Jadi tidak perlulah kita menggoreng-goreng ini seolah-olah wah ini mundur lalu kemudian ada sentimen dengan kebijakan sebelumnya. Ini nggak ada urusannya dengan sentimen. Sejak awal saya sudah melihat bahwa kebijakannya Mas Nadiem terutama menghilangkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan basis rumpun keilmuan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Dan ini sekarang sedang dikoreksi oleh Pak Mukti dengan mengembalikan adanya tes kompetensi akademik. Jadi para orang tua guru yang serius mendidik nggak perlu khawatir. Karena proses pendidikan itu kan sudah biasa ya ada ujian. Masa kita belajar nggak ada ujiannya? Hidup saja ada ujiannya kok. Jadi sahabat pendidikan karakter, perubahan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Di dalam dunia pendidikan apalagi, kita pasti nanti akan bertemu dengan menteri yang lain yang akan merubah kebijakan. Kalau kita nggak bisa punya sikap yang tepat bagaimana menghadapi atau belajar dari perubahan-perubahan ini, ya kita akan stres sendiri dan kita justru akan tertinggal. Ke depan yang kita butuhkan, orang tua, masyarakat, guru, dan sekolah harus belajar melihat apakah perubahan ini menuju ke arah kebaikan atau tidak. Kalau itu tidak baik, berilah kritik dan masukan. Seperti yang biasa saya lakukan. Sejak zaman Mas Nadiem, saya itu mengkritik terus. Kenapa? Ya karena memang banyak yang nggak beres di eranya Mas Nadiem itu. Ya. Jadi ini bukan masalah sentimen, tetapi secara objektif saya melihat kebijakan pendidikan kita itu tidak ada di jalur yang benar. Yang fatal dilakukan Mas Nadiem adalah kenapa seleksi masuk perguruan tingginya yang berbasis mata pelajaran itu dihilangkan. Dengan adanya tes kompetensi akademik sebenarnya kita itu memiliki banyak manfaat ya. Pertama bisa membuat seleksi masuk perguruan tinggi menjadi lebih baik. Baik itu seleksi berbasis prestasi maupun seleksi jalur tulis. Karena kalau misalkan tes kompetensi akademik itu dipakai untuk seleksi prestasi, itu akan lebih objektif daripada sekarang ini berbasiskan nilai rapot yang banyak dimanipulasi. Itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Tentu ini menjadi bahan pemikiran dari Bapak Ibu guru. Kenapa kita itu sukanya itu mengatrol nilai anak-anak kita. Kita sukanya main tipu-tipu. Nah, dengan sistem yang ditawarkan Pak Mu itu mudah-mudahan kita nggak akan ada tipu-tipu lagi. Bahwa kelulusan tetap dikembalikan ke sekolah itu memang amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan bahwa harus ada ujian untuk menilai hasil belajar peserta didik oleh lembaga yang mandiri dan independen itu adalah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang justru itulah dihapus oleh Mas Nadiem digantikan dengan asesmen nasional berbasis komputer yang sebenarnya berbeda. Ciri, karakteristik, dan tujuannya dengan asesmen yang sifatnya seperti model ujian nasional atau yang menilai hasil belajar peserta didik secara pribadi berdasarkan ya pengetahuan keterampilan tertentu. Sahabat pendidikan karakter, jadi apakah penjurusan ini memang masuk akal atau tidak? Saya rasa kebijakan penjurusan yang fokus pada mengembalikan adanya tes kompetensi akademik sebagai cara untuk menilai hasil belajar peserta didik dan sebagai cara untuk menyeleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, tentu ini adalah sebuah kebijakan yang tepat karena justru dengan ini kita akan mampu mempersiapkan calon-calon mahasiswa yang berkualitas sehingga daya saing bangsa ke depan itu akan bisa bagus. Kalau mahasiswa yang terjaring itu mahasiswa yang kompeten dan memang memiliki pengetahuan yang mendalam, riset, inovasi di masa depan itu akan bisa muncul dengan mudah di perguruan tinggi dan tentu ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Tanya Pak Doni saja.